Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Marianti dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018 kelas A. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana pendekatan behavioral dengan teknik modeling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Syifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana harimu hari ini? Menyenangkan, Bu. Kalau boleh tahu, Syifa mau berdiskusi dengan Ibu kemauan sendiri atau disuruh oleh orang lain? Sebenarnya saya ingin berdiskusi karena keinginan sendiri, Bu. Oh, baiklah jika seperti itu. Apakah Syifa pernah melakukan konseling sebelumnya atau ini untuk pertama kalinya? Sudah pernah, Bu. Oh, berarti Syifa sudah tahu ya apa-apa yang harus Syifa lakukan jika melakukan konseling. Iya, Bu. Tetapi Ibu mau mengingatkan lagi bahwa Ibu di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Syifa untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Syifa hadapi. Lalu Syifa sendiri sebagai konselor sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluarnya. Baik, Bu. Tapi kalau bisakah Ibu berjanji bahwa masalah ini hanya Ibu yang mengetahuinya? Kamu tidak perlu khawatir, Syifa. Ibu akan merahasiakan masalah kamu dari siapapun karena ini termaksud kode etik dalam konseling. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah kamu. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Saya hanya tidak mau orang tua saya mengetahuinya karena menurut saya masalah ini masih bisa saya selesaikan sendiri dengan bantuan Ibu, tapi tanpa harus melibatkan orang tua saya. Syifa, bisakah kamu menceritakan masalah kamu sehingga kamu mau melakukan konseling bersama Ibu? Begini, Bu, sebenarnya saya mempunyai masalah dengan teman kelas saya, Bu. Sebelum kita lanjut konseling ini, Ibu mau tanya dulu, apa harapan kamu setelah melakukan konseling ini? Saya hanya ingin masalah saya teratasi dan menemukan jalan keluar dari masalah saya ini, Bu. Oh, seperti itu. Kamu sudah tahu apa tujuan kamu ya. Konseling ini membutuhkan waktu 1 kali pertemuan dengan durasi 40 menit. Apakah Syifa bisa? Iya, Bu, bisa. Baiklah, jika seperti itu, kita kembali ke topik awal ya. Bisakah Syifa menceritakan masalah Syifa dengan teman kelas Syifa? Bisa, Bu. Begini, sebenarnya saya tidak tahu kenapa dari awal masuk sekolah, saya merasa teman-teman saya menjauhi saya, Bu, dan tidak mau berbicara dengan saya. Kalau boleh tahu, kenapa Syifa berpikiran seperti itu? Tidak apa-apa, Syifa, teruskan. Ibu akan mendengarkan cerita kamu. Pak, kamu tadi mengatakan bahwa kamu tidak suka diperlakukan seperti itu dan tidak suka kalau teman kelas kamu ribut. Benar, Bu. Sebenarnya saya juga bingung. Di satu sisi saya ingin memberitahu kepada teman-teman saya bahwa saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Dan saya ingin lebih akrab dengan teman kelas saya, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa dan mulai dari mana, Bu. Saya mengerti perasaan kamu, Syifa. Bu, terkadang memang kita bisa membenci teman kelas kita karena perilakunya, tapi biar bagaimanapun mereka teman kelas kamu, bukan? Karena 3 tahun di sekolah ini kamu kan akan berjuang bersama mereka. betul sekali, Bu. Itulah mengapa saya merasa sedih. Kenapa kamu merasa sedih, Syifa?
Sebenarnya kalau boleh jujur, saya sangat ingin agar teman-teman saya merubah perilaku terhadap saya ketika belajar, berhenti mengganggu saya, Bu. Apakah kamu akan merasa senang jika teman-teman kamu berhenti mengganggu kamu ketika belajar? Iya, Bu. Terus, Ibu mau tanya, apa yang membuat kamu selalu merasa sendiri di kelas? Karena saya tidak mau mengajak siapapun berbicara. Saya merasa kalau saya mengajak mereka berbicara, maka mereka akan mengganggu saya terus, Bu. Kamu merasa jengkel dan marah ketika mereka mengganggu kamu, betul begitu, Syifa? Betul, Bu. Kamu merasa tidak nyaman di kelas, terutama ketika belajar, karena mereka akan mengganggu kamu dan kamu tidak tahu harus berbuat apa. Begitulah, Bu, saya tidak tahu harus berbuat apa agar masalah ini dapat selesai. Kamu merasa tidak nyaman dan kecewa atas perilaku teman-teman kamu. Ya, Bu, karena masalah ini tidak dapat saya selesaikan sendiri. Apakah kamu juga merasa sedih karena tidak bisa akrab dengan teman-teman kelas kamu? Iya, Bu, itulah mengapa saya merasa selalu sendiri dan kurang percaya diri ketika presentasi, karena saya tidak akrab dengan mereka. Apakah kamu merasa sedih, Syifa, dengan keadaan seperti ini? Iya, Bu. Apakah kamu juga merasa jengkel karena belum bisa memberitahukan teman-teman kamu? Benar, Bu, beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk memberitahukan teman-teman saya, tapi tetap saja masih seperti itu. Apakah kamu sangat marah kepada teman-teman kamu? Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman di dalam kelas dan semua itu membuat saya kurang percaya diri. Tadi kamu mengatakan ingin memberitahukan teman-teman kamu, tapi kamu tidak melakukannya secara maksimal. Memang betul, Bu, saya belum bisa melakukan usaha semaksimal mungkin agar bisa memperbaiki hubungan dengan teman-teman saya. Andaikan saya bisa, mungkin saya tidak akan merasa seperti ini. Apakah kamu merasa kecewa karena tidak bisa memberitahukan teman-teman kamu? Iya, Bu, betul. Andaikan saya tahu harus berbuat apa, mungkin saya tidak akan merasa seperti ini. Apakah kamu tidak yakin bisa memberitahukan teman-teman kamu bahwa kamu tidak suka diperlakukan seperti itu, walaupun kamu sendiri telah mengetahui kekuatan yang bisa kamu capai? Betul sekali, Bu, tapi seharusnya saya tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana cara agar bisa mengatasi masalah saya ini. Bagus, kamu merasa tidak sabar lagi karena ingin segera melakukan suatu usaha agar bisa menghadapi masalah ini. Iya, betul, Bu. Baiklah, kalau seperti itu, terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan tujuan yang kamu ingin capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang kamu tetapkan, apa saja yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan seberapa baik seharusnya cara ini dilakukan. Nah, siapa yang terlibat dalam permasalahan kamu ini? Mungkin beberapa teman cowok saya, Bu, yang saya anggap sangat menjengkelkan dan membuat saya selalu sendiri dan kurang percaya diri. Baiklah, lalu apa yang kamu lakukan dalam menyelesaikan ketidakmampuan kamu untuk memberitahukan teman-teman kamu bahwa kamu tidak suka diperlakukan seperti itu? Saya akan berusaha dengan baik, Bu. Ya, itu hal bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kamu melakukannya. Sebenarnya ini yang menjadi masalah, Bu. Di samping karena saya takut, saya juga tidak begitu tahu cara mengungkapkan yang baik dengan orang lain.
mengalami kesulitan untuk mengemukakan pendapat kamu dengan teman-teman kamu karena kamu agak takut. Baiklah, kamu harus menghilangkan rasa takutmu dan kedua, kamu harus bisa merespon secara akurat. Untuk menghilangkan rasa takut mungkin dapat saya capai, Bu. Tapi bagaimana caranya bisa merespon secara akurat? Begini, kamu dapat merespon secara akurat jika kamu dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain dan kamu dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang tegas. Bagaimana? Apa kamu sudah mengerti? Iya, mengerti, Bu. Itu dalam kondisi yang bagaimana kamu dapat mengkomunikasikan kata atau kalimat yang tegas pada teman-teman kamu. Saya akan mencobanya pada saat saya bertemu nanti, Bu. Oh, bagus. Kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya respon yang kamu kemukakan, misalnya 3 atau 4 kalimat ya. Ya, akan saya coba, Bu, untuk melakukannya 4 kali saat saya bertemu dengan teman saya nantinya. Bagus sekali. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang kamu ingin capai setelah konseling ini. Baik, Bu. Saya merasa agak takut pada teman-teman saya sehingga saya tidak dapat memberitahu kepada mereka dengan tegas. Karena itu saya ingin dapat menyampaikan kepada teman-teman saya untuk berhenti memperlakukan saya seperti itu. Saya berusaha untuk melakukannya secara maksimal, Bu, dan saya akan juga berusaha untuk melakukannya secara akurat sebanyak 4 kali. Bagus sekali. Kamu telah merumuskan tujuan-tujuan yang apa ingin kamu capai setelah konseling ini berakhir. Ya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk berusaha memberitahukan dengan tegas kepada teman-teman kamu? Sudah, Bu. Tapi tetap saja saya masih takut untuk memberitahu teman-teman saya dengan tegas. Saat mereka memperlakukan saya seperti itu, saya terdiam. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja Ibu dapat menunjukkannya. Setelah saya mendengar cerita kamu, Ibu akan memberitahu alternatif yang bisa kamu lakukan, yaitu kamu bisa lakukan teknik modeling langsung atau modeling sembolik. Teknik modeling langsung yaitu prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau hendaknya dimiliki oleh konseling melalui contoh langsung dari konselor sendiri atau guru atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman, suara. Bagaimana pendapat kamu, Syifa? Keduanya kelihatan bagus, Bu, tapi saya rasa saya akan memilih teknik modeling langsung karena saya ingin melihat contohnya langsung, Bu. Baiklah, jika seperti itu Syifa, kamu memilih modeling langsung. Mari kita uji coba bersama ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu dimulai dari langkah awal maupun sublangkah. Dari langkah pengantara itu, langkah yang mana menurut kamu yang lebih penting dari semua langkah program itu, Syifa? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknik modeling langsung, Bu. Itu adalah langkah awal yang baik, dan mana langkah pengantara kamu yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan, Syifa? Langkah perantara saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung tersebut, Bu. Nah, sekarang langkah apa yang kamu akan lakukan, Syifa? Yang menjadi sublangkah saya yaitu pertama saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik,
Dan kedua, saya tidak putus asa dalam berlatih, Bu. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Ibu akan memberitahukan teknik dari modeling langsung. Begini kita akan bermain peran sebentar. Ibu ingin kamu berperan sebagai salah satu teman kelas kamu yang ada di kelas. Seperti yang ia lakukan, katakan pada ibu apa yang ia katakan tentang yang biasa mereka katakan. Ibu akan berperan sebagai kamu sendiri. Ibu akan diam dan seperti yang apa kamu lakukan di kelas. Ibu akan mengatakan pada teman-teman kamu perasaan sakit ibu. Oke, sekarang kamu mulai sebagai mereka. Ya, Bu. Kita mulai ya. Bagus. Hai Syifa, kenapa kamu selalu diam? Ayo kita bermain bersama. Apa kamu bisa? Saya tidak bisa, saya hanya tidak mau konsentrasi saya hilang ketika belajar. Kalian jangan mengganggu saya ketika belajar. Kalian bisa mengajak saya bermain ketika sudah tidak belajar lagi. Baiklah, saya minta maaf Syifa. Nanti istirahat kita bisa berbicara bersama. Saya ingin melakukannya sekarang, Pak. Oke, mari kita bicarakan permainan peran kita tadi. Apakah kamu merasa seperti yang dilakukan teman-teman kamu? Ya, saya yakin dia menyesal juga. Saya tidak mengira ia benar-benar bermaksud begitu, Bu. Mungkin itu benar, tapi sepanjang kamu tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak tahu bagaimana perasaan kamu, Syifa. Apakah kamu melihat apa yang ibu lakukan tadi? Ibu tadi diam, tetapi kelihatan berani dan mengatakan bahwa perasaan ibu terluka. Apakah kamu dapat mengatakan kepada teman-teman kamu seperti yang ibu lakukan tadi? Ya, saya bisa, Bu. Baiklah, kita bisa mencoba peran lain. Sekarang saya berperan sebagai teman-teman kamu dan kamu berperan sebagai diri kamu ya. Jika kamu lupa untuk mengatakan sesuatu dan memulai takut, berhentilah sejenak. Kemudian katakan kepada ibu dan dalam kata-kata kamu sendiri bahwa kamu merasa sakit hati diperlakukan seperti itu. Baiklah, saya akan mencoba berlatih di rumah, Bu. Bagaimana menurut kamu dan bagaimana perasaan kamu sekarang ini, Syifa? Menurut saya bagus, Bu. Saya merasa senang sekarang. Rupanya waktu kita sudah hampir habis ya, Syifa. Iya, Bu. Untuk memanfaatkan waktu yang tersisa, Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi. Apakah Syifa bisa? Bisa, Bu. Saya harus melakukan teknik modeling langsung yang Ibu peragakan tadi setiap bertemu dengan teman-teman saya, Bu. Bagus, rupanya kamu sudah paham. Bagaimana perasaan kamu sekarang, Syifa? Saya merasa sangat lega, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas pada kamu untuk melakukan setiap kali kamu bertemu dengan teman-teman kamu agar teman-teman kamu berhasil memperlakukan kamu seperti itu. Kamu bisa mencoba cara yang Ibu berikan tadi. Ya, Bu, saya akan berusaha. Ibu akan memberikan catatan Ibu pada kamu sebagai pengingat dan bisa dijadikan sebagai kontrol untuk mengetahui kemajuan kamu dalam sesudah sesi konseling ini. Baiklah, Bu. Untuk pertemuan kita kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu.
Iya, sama-sama. Untuk pertemuan kali ini kita tutup sampai di sini saja ya Syifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Itulah teknik modeling dalam pendekatan behavioral. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.